Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai aplikasi Bangku ya. Penjelasan akan diberikan seputar tutorial ya. Ada beberapa tema yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua temanya adalah sales, pendaftaran dan login. Kemudian yang ketiga sales profile. Keempat sales aplikasi pengajuan kredit. Kelima sales tracking pengajuan kredit. Ini beberapa penjelasan dibagi dalam 3 kategori ya. Yang pertama adalah kategori untuk sales, yang kedua kategori untuk account officer, yang ketiga kategori untuk nasabah. Kategori untuk sales yang tadi mungkin itu akan lebih dulu kita jelaskan ya. Pada kesempatan ini yang akan saya paparkan sedikit adalah mengenai pendahuluan ya. Apa sih pendahuluan? Apa sih aplikasi Bangku tuh? Aplikasi Bangku adalah aplikasi kredit untuk semua ya. Baik untuk nasabah, sales, pegawai bank, untuk lembaga keuangan perbankan, untuk lembaga keuangan non perbankan juga untuk koperasi, perusahaan asuransi, perusahaan agensi, dan lain-lain. Tujuannya apa sih dibuat aplikasi Bangku ini? Yang pertama adalah aplikasi Bangku diharapkan dapat membantu dan melayani seluruh kebutuhan kredit nasabah. Artinya nasabah bisa terbantukan dengan aplikasi ini. Yang kedua adalah diharapkan bisa membantu sales agency atau sales freelance mencapai target penghasilan. Ya, tentunya ya kalau sales freelance itu target penghasilan pribadi. Yang ketiga, diharapkan juga bisa membantu marketing lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non perbankan, untuk memenuhi target kerjanya. Kemudian juga diharapkan bisa membantu perusahaan agensi untuk survive ya, untuk bisa tetap eksis dan bisa tetap bekerja sama dengan perbankan. Yang kelima, diharapkan juga bisa membantu lembaga keuangan menjual produknya ya. Jadi lembaga keuangan perbankan ataupun non perbankan ini yang mempunyai produk tentunya diharapkan bisa terbantukan dengan aplikasi ini. Adapun kategori produk yang dibawa oleh aplikasi Bangku adalah ada beberapa ya. Salah satunya adalah kredit pensiun. Semua kredit pensiun dari mulai prapensiun, terus pensiun reguler, ada pensiun platinum yang usia 70 tahun ke atas, terus juga pensiun duda, pensiun janda ya. Kemudian yang kedua kredit pegawai, baik pegawai aktif, ASN ataupun yang swasta ya. Yang ketiga kredit pemilikan rumah. Semua kredit pemilikan rumah jenis semua KPR itu terdapat di aplikasi ini. Yang keempat kredit pemilikan mobil.
kemudian kredit pemilikan motor, kredit multiguna, kredit modal kerja, atau bahkan kredit tanpa agunan. Jadi diharapkan semua produk perbankan ataupun non perbankan itu tercantum semua di aplikasi ini. Lalu bagaimana sistem Bangku ini ya? Nah, sistem Bangku ini merangkul semua lembaga yang keterkaitan dengan produk kredit ya. Baik itu bank, non-bank, koperasi, leasing, asuransi ya. Itu semua mengakses ke aplikasi Bangku ya. Di samping juga nanti produk-produk perusahaan tersebut akan diakses juga oleh nasabah, oleh fronting agent, oleh sales brilliant, dan lain-lain ya. Jadi semuanya yang keterkaitan dengan produk kredit itu mengakses semua ke aplikasi Bangku ya. Aplikasi Bangku ini mempunyai siklus ya. Siklus yang dibentuk oleh aplikasi Bangku adalah siklus proses kredit ya. Dari mulai pengajuan, aplikasi Bangku itu mengakomodir proses-proses pengajuan ya. Dari mulai approaching, penawaran, terus respon nasabah ya. Itu semua terekam dalam aplikasi Bangku. Dari pengajuan, pada saat misalkan nasabah sudah menyetujui untuk mengajukan kredit, itu langsung masuk ke analisa. Nah, tim analisa ini juga mengakses aplikasi Bangku ya. Karena berkas yang masuk itu semua terrekod di aplikasi Bangku. Jadi tim analisnya sendiri nanti akan mengakses aplikasi Bangku untuk melihat siapa-siapa saja yang mengajukan aplikasi kredit. Tentunya setelah analisa ini kan ada persetujuan ya. Persetujuan. Semua tracking, semua progres proses itu terangkum dalam aplikasi Bangku ya. Baik tanggalnya, jamnya, menitnya, detiknya, semua tercatat dalam aplikasi Bangku ya. Yang terakhir ada siklusnya realisasi ya. Dari semua dari 4 siklus ini semua berkesinambungan terus menerus, semuanya terekod dalam aplikasi Bangku ya. Sistem Bangku ini sifatnya fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena sistem Bangku ini memberikan keleluasaan kepada produsen produk untuk bisa membuat produknya sendiri di dalam aplikasi Bangku. Jadi bisa membuat, bisa menawarkan produk tersebut, bisa menetapkan fee produknya, kemudian juga bisa menjual produk ya. Produk tersebut karena sudah terrekod di aplikasi Bangku nanti akan terbaca oleh bank lain ya. Akan terbaca juga oleh perusahaan fronting. Akan terbaca juga oleh tim sales. Dan tentu juga akan terbaca juga oleh langsung oleh nasabah sendiri. Jadi produk yang
sudah dibuat, sudah terrekod di aplikasi Bangku itu akan terlihat oleh semua tim sales, baik dari bank lain, baik dari fronting agent atau dari sales freelance atau dari nasabahnya sendiri. Sistem Bangku juga fleksibel buat fronting agent ya. Karena fronting agent ini juga bisa menjual produk ke fronting lain ya. Jadi antar fronting itu saling menjual produk dengan memanfaatkan aplikasi Bangku ini. Kemudian juga fronting ini juga, perusahaan fronting ini juga bisa bisa langsung menjual ke sales ya. Kemudian juga bisa langsung menjual ke nasabah. Sistem Bangku juga fleksibel untuk nasabah dan sales freelance ya. Karena nasabah bisa mengajukan sendiri kebutuhan kreditnya lewat aplikasi Bangku ini ya. Kemudian juga sales freelance bisa menjual seluruh produk yang ada. Jadi aplikasi Bangku ini memang benar-benar mengakomodir semua kebutuhan nasabah maupun sales freelance ya. Mungkin itu sedikit pendahuluan mengenai aplikasi Bangku ya. Pada penjelasan berikutnya temanya mungkin seperti yang tadi sudah dipaparkan di awal, sesuai dengan uraian yang tutorial. Demikian informasinya, penjelasannya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.